Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dalam hal ini mewakili Bapak Ibu CGP SMP Negeri Basresek. Pada hari ini punya agenda acara seminar implementasi budaya positif. Schedule-nya Bapak Ibu sekalian, saya nanti hanya berbicara 20 menit, Bu Revin 20 menit, dan Bu Naning 20 menit. Ini dalam rangka kita ada satu tugas yang harus kita selesaikan. Yang pertama, implementasi kita pada hari ini itu adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada siswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebelum saya masuk ke slide, saya sampaikan secara garis besar bahwa yang dikatakan budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai nilai positif dan itu dilakukan di sekolah. Seperti yang saya sampaikan bahwa sudah banyak budaya positif yang kita lakukan. Cuma kita tidak tahu. Cuma kita tidak tahu. Itu dikatakan budaya positif. Dan kami CGP ini mengetahui apa yang kita lakukan itu adalah budaya positif. Seperti yang disampaikan Bu Adem kemarin, itu adalah penanaman karakter. Itu salah satu budaya positif yang kita lakukan. Jadi di CGP yang kita pelajari itu teori, tapi insya Allah apa implementasinya itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah disiplin positif. Ini ada teori kontrol, ada teori pilihan. Teori kontrol ini disebut juga teori pilihan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi paradigma kita berubah nih. Paradigma kita berubah. Kalau dulu sebelum saya mengikuti CGP, kita mengontrol siswa. Jadi kita mengontrol siswa. Ketika kita belum mengikuti CGP, kita mengontrol siswa. Tapi setelah ada CGP, harus ada perubahan. Ini kadang-kadang bisa saya lakukan atau tidak. Kalau sebelumnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dulu kita mengontrol siswa harus seperti ini. Kadang-kadang dengan pertemuan dengan Ibu Fasil sering kita tanyakan, itu idealisnya adalah seorang CGP, tapi saya kembalikan itu kepada situasi dan permasalahan di sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Ibu Fasil, kalau kita sedang fikon itu menerapkan yang ideal-ideal. Idealnya seperti apa? Pendidikan berpusat kepada siswa, pendidikan menghamba kepada siswa, pendidikan menghamba kepada anak. Tapi sering saya tanyakan pada fikon, itu tidak semuanya berjalan dengan sempurna. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan. Terus model berpikir menang dan kemudian kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Kadang-kadang kita berpikirnya yang penting kita bisa menyampaikan materi, ya sudah. Mungkin ini dilaksanakan saya. Kita sudah menyampaikan materi, kita sudah menganggap siswa itu sudah cukup. Kemudian ada teori motivasi, Bapak Ibu sekalian. Di situ yang pertama teori untuk menghindari hukuman. Yang kedua teori untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga teori untuk menghargai diri sendiri. Yang pertama teori menghindari hukuman. Kita termotivasi bagaimana siswa itu terhindar dari hukuman.
Misalnya siswa tidak masuk, ini bagaimana cara siswa itu terhindar dari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kadang-kadang siswa melakukan sesuatu itu karena kita kasih penghargaan, kita kasih reward. Reward itu tidak harus sesuatu yang bernilai ataupun yang berharga. Bisa kita lakukan reward itu bisa melalui apresiasi. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini teori motivasi yang bisa kita lakukan. Ini yang tidak kalah pentingnya itu adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kalau ada anak salah, ya kita hukum. Nah, ini posisi kita sebagai penghukum. Mungkin sebelumnya kita melakukan itu. Anak salah kita hukum. Ya, anak salah, ini sebagai penghukum. Anak tidak hadir, anak tidak masuk dan lain sebagainya. Ini kita lakukan kebanyakan sebelum kita mengikuti JGP. Anak itu cenderung kita hukum. Sama mungkin yang dilakukan saya, ya. Mungkin dilakukan saya, ya sama. Mungkin Bapak Ibu juga sekalian, mungkin sama. Ini posisi yang pertama. Yang kedua, posisi guru itu adalah membuat rasa bersalah. Anak itu bersalah, tapi seakan-akan kita akan membuat anak itu merasa bersalah. Ya, jadi seakan-akan dia itu merasa bersalah atas kesalahannya sendiri. Misalnya kemarin tidak masuk, kita ada pertanyaan-pertanyaan di mana akan merasa anak itu menyadari kesalahannya. Ini mungkin posisi kontrol yang lebih baik daripada yang pertama. Membuat posisi anak ini yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Ada pertanyaan di situ. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Posisi kita Bapak Ibu sekalian sebagai teman. Bagaimana memposisikan kita sebagai teman ketika siswa itu bermasalah. Ya. Kadang-kadang kita bicara dari hati ke hati, kita mencari solusi permasalahannya. Ini posisi sebagai seorang teman. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau. Ya, tugas kita hanya memantau siswa. Dan yang ideal itu adalah posisi manajer. Nah, ini mungkin harapan dari kementerian melalui program JGP yang bisa kita tularkan kepada Bapak Ibu. Itu adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Bagaimana seorang manajer itu anak menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Minta tolong slide-nya buat Pak. Yang buat Pak. Ya, sambil lalu Bapak Ibu.
Nah, jadi saya lanjut Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol itu ini 5 posisi kontrol yang bisa kita perankan sebagai seorang guru. Ya. Idealnya kalau kita Vkom itu fasil-fasil kita mengatakan Bapak Ibu sekarang bagaimana posisi Bapak Ibu sekarang itu sebagai seorang manajer. Ya. Kadang-kadang kita bertanya, kadang-kadang kita harus tetap menerapkan apa itu yang namanya hukuman. Ya. Kalau seandainya kita tidak menerapkan yang namanya hukuman, maka sistem di sekolah itu juga tidak akan berjalan. Misalnya kita tidak memperlakukan tata tertib, ya. Maka kalau kita tidak melakukan sistem itu, maka sistem di Rusia juga akan jalan. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Ini pertama sebagai kontrol, penghukum. Ini pertanyaan, contohnya pertanyaan. Jadi kalau di CGP itu ada pertanyaan yang sudah diatur Bapak Ibu. Contoh pertanyaan itu. Saya pernah tanya ke Ibu Fasil, mengapa harus didikte pertanyaannya seperti itu? Nah, Ibu Fasil mengatakan, ya sudah Pak, ikuti ada yang ada. Ya. Itu yang pertama, patuhi aturan saya. Ini sebagai penghukum. Terus ke bawah, Pak Batan, terus ke bawah. Kamu selalu saja salah. Ini sebagai penghukum. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan, langsung kita menjustis anak seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Ini sering kita lakukan ya, termasuk saya mungkin. Nah, kemudian konsekuensi logisnya adalah murid itu bisa marah. Ini kadang-kadang ketika saya negur siswa, ketika tanya itu siswa itu balik marah kepada saya. Ya kecuali baca mungkin dengan sedikit anunya siswa malah dia ya. Kalau ketika saya melakukan itu siswa balik marah kepada saya. Nah, pas saya ingat filosofis itu, filosofis KHD, jangan sampai kita itu pendidikan harus menghamba kepada anak katanya. Saya berpikir ulang. Kemudian lanjut Pak Batan. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Terus ke bawah Bapak. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Ini mungkin bisa kita pelajari. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Sehingga seakan-akan itu murid merasa bersalah atas kesalahan yang dia buat sendiri. Tidak langsung kita memposisikan sebagai seorang penghukum. Nah, ini mungkin enaknya di sini ya Bu Devi, Bu Dani. Kita ada ilmunya di situ. Nah, terus ke bawah Pak, kita lanjut. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Ini mungkin sering kali dilakukan oleh Pak Bentar. Kemudian ciri khas yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh kita merapat pada murid, mata, dan senyum, dan seterusnya. Nah, ini kan pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Kalau posisi kita sebagai seorang teman, nah, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, kita sambil tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bapak bantu kamu ini sambil senyum. Ini sebagai teman. Ya. Lanjut, konsekuensi logisnya adalah anak merasa senang ketika kita memposisikan kita sebagai seorang teman. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau, mengawasi. Kita bertanggung jawab terhadap orang yang diawasi. Ya, terus ke bawah. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini ketika kita sebagai pemantau. Ketika anak tidak masuk, ketika anak di luar dan sebagainya, kita akan mengatakan itu. Apa yang kita lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kamu melakukan itu? Misalnya kemarin anak tidak mengikuti PKD, konsekuensinya anak kita ada penegakan disiplin. Misalnya seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Nih, lanjut Pak Batan. Ini misalnya ini
ciri khas memantau adalah dengan suara datar dan bahasa tubuhnya yang formal. Abi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ketika kita di kelas, ada anak yang terlambat masuk kelas, kita sebagai pemantau mengatakan seperti itu. Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensi yang kamu lakukan bila terlambat. Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nih, konsekuensi logisnya itu adalah murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Menunjukkan emosi kita yang berlebihan. Terus lanjut Bapak. Nah ini yang ideal. Yang ideal itu adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini sering kita lakukan seperti itu, tapi kita tidak tahu posisi kita adalah seorang manajer. Jadi ketika Anda berbuat salah, mereka bertanggung jawab atas kesalahannya dan mereka menemukan solusi atas kesalahannya. Nah, kita cuma membantu itu. Nah, dengan pertanyaan seperti apa? Coba Bapak tanya. Apa yang kita yakini? Maksudnya kan seperti ini. Pelanggaran yang kamu buat itu sebelumnya sudah ada keyakinan dari anak bahwa itu adalah pelanggaran. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini adalah posisi manajer di mana siswa menemukan siswa ada kesalahan dan siswa sendiri yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Posisi kita adalah membantu itu. Misalnya sering kita lakukan anak pinjam alat kebersihan di kelas kita, ternyata potong. Nah, siswa itu bertanggung jawab untuk mengembalikan utuh ke kelasnya. Nah, ini posisi kita sudah posisi manajer. Ya, sudah kamu tanggung jawab gimana seharusnya. Jadi anak membiasakan kembalikan kepada kesalahan anak. Nah, kembali kepada slide Pak Batas. Ya, kembali kepada slide. Jadi harapan dari hasil ini mungkin hanya sedikit dari apa yang saya sampaikan. Minimal ada sedikit ilmu dari hasil TGP yang bisa saya tularkan kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Terus lanjut Bapak Tasya. Nah, nih, apa makna disiplin? Disiplin kepatuhan kepada peraturan. Jadi patuh dan aturan. Ini jadi dalam budaya positif yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan, disiplin ini adalah tujuan pokok kita. Bagaimana anak patuh kepada aturan. Lanjut. Nah, salah satu filosofis Ki Haji Adiwantoro sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan itu diantaranya jujur, religius, bertanggung jawab. Ini diantaranya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu diantaranya itu religius, disiplin, tanggung jawab. Ini sudah ada pada diri anak kita. Cuma bagaimana kita bisa mengembangkan, bisa menerapkan anak-anak itu kepada nilai-nilai itu kepada anak-anak. Jadi ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak dikenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini yang sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu
Bapak Ibu sudah melakukan itu, tapi kita tidak tahu. Nah, ini sedikit kita paling tidak kita tahu mandiri. Anak-anak belajar mandiri. Misalnya ada pembelajaran seperti ada pembelajaran di bahasa Inggris, anak mandiri dengan tugasnya menyanyi. Itu salah satu contoh. Menguatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka akan motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kalau sudah anak-anak punya rasa disiplin, jujur dan tanggung jawab, harapan kita anak-anak bisa tumbuh motivasi intrinsiknya. Artinya pengen sekolah itu ada. Tapi kita kembali kepada situasi dan permasalahan di sekolah kita. Lanjut Bapak. Terus ke bawah. Sedang ke bawah. Ini program. Ini. Ya. Dalam memberikan apresiasi ada beberapa hal Bapak Ibu. Memberi dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua siswa, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses ini mungkin yang bisa kita lakukan. Misalnya kita melakukan apresiasi kepada siswa yang sudah melakukan salah satu tugas dari kita. Apresiasi itu tidak harus berupa benda, bisa kita apresiasi melalui aplaus dan lain sebagainya. Lanjut, ya, contoh pengakuan pembuka misalnya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, jadi siswa baru merasa nyaman di kelas. Pembukanya, saya menghargai kepedulian. Ini nilai kebajikannya tuh rasa kepedulian pada saat teman-temanmu ada di tugas kelompok, saling kerjasama. Terima kasih, rasa tanggung jawab pada saat memungut kertas yang bermasalah. Ini contoh situasi. Kemudian lanjut. Ya. Nah ini nanti akan diterangkan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Akan di paling tidak Bu Revin memberikan penjelasan ya yang kita ketahui. Terima kasih, itu paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kepada Bu Revin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan sedikit. Ini ada tugas dari TGP kami bahwa kami diminta untuk mendiseminasikan atau menjelaskan kepada teman-teman rekan-rekan guru minimal hari yang ada di sekolah apa saja sih materinya yang kita pelajari di TGP itu. Salah satunya adalah budaya positif. Tadi sudah dengan Pak Irham, ini saya hanya meneruskan saja. Ini sama dengan Pak Irham tadi, kalau kita bicara posisi kontrol, maka kita nanti ada tiga istilah yang kita pelajari di sini. Ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, ada istilah restitusi. Kalau di dalam slide di sini dalam menjalankan peraturan itu bentuknya adalah hukuman. Ada dua, hukuman dan konsekuensi. Nah, kita mengenal satu istilah lagi yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau mereka sudah memperbaiki, diharapkan nanti mereka lebih punya karakter yang lebih kuat. Nah, itu Pak. Nah, hukuman dan konsekuensi ini yang sedang kita jalankan sekarang. Tapi kalau di SMP dosen
insya Allah sudah sampai restitusi ya. Hukuman dan konsekuensi ini adalah dua yang kita pelajari sekarang, dua yang kita aplikasikan. Kalau hukuman itu berarti dia itu harus sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, itu bahasanya hukuman. Jadi kalau kita memberi, biasanya kalau hukuman ini berhubungan dengan fisik. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan sebuah timbal atau umpan balik berupa fisik, maka itu biasanya diartikan sebagai hukuman. Tapi kalau konsekuensi di sini adalah sesuatu yang harusnya terjadi. Jadi kalau anak melanggar, maka anak itu harus menyadari, oh ternyata dia itu melanggar. Maka kalau melanggar konsekuensinya apa, dihukum. Nah, itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, anak itu memperbaiki apa dari kesalahannya, seperti yang dibilang Pak Irham tadi, posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut Pak. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monggo kita coba teliti. Ini tuh masuk hukuman apa konsekuensi? Contoh yang pertama, anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira menurut Bapak Idea mencoret-coret di meja pakai tip biasanya. Nah, hukumannya umpan baliknya kita adalah anak disuruh membersihkan. Kira-kira umpan baliknya itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Kalau yang konsekuensi, anak memperbaiki kesalahan. Nah, itulah bedanya hukuman dan konsekuensi. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nah, nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nomor 6, berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Hukuman. Berarti kalau hukuman itu lebih ke menyakiti anak dan anak tidak memperbaiki apa kesalahannya, sehingga membuat anak itu semakin marah dan anak itu tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, karena dia mengganti atau memperbaiki, maka anak sadar kalau dia itu salah. Jadi dua itu yang dipelajari di Pak. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu yang sebelah kanan saya, konsekuensi itu yang sebelah kiri. Misalkan yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, ya seperti tadi memberikan hukuman fisik, lari 100 kali, kemudian berjemur di lapangan, itu fisik. Kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau anak misalkan bertengkar, seperti kemarin ada kasusnya anaknya guru dengan anaknya Bu Ajeng, ada anak yang bertengkar, kemudian karena dia bercanda bertengkar, tapi bertengkarnya sampai memegang kerasi anak hingga kancingnya tercabut, atau enggak hingga satunya sobek. Akhirnya mereka dipanggil, kemudian mereka disuruh untuk menyadari bahwa oh ternyata yang dilakukan dia meskipun hanya bercanda itu adalah sebuah kesalahan karena hingga merobek seragam. Lah, guru-guru kita di SMP 2 selesai sudah melakukan yang dinamakan konsekuensi ini, menyadarkan anak dan mulai membuat anak untuk memperbaiki kesalahan dengan apa? Dengan menjahit baju yang sobek, kemudian memperbaiki kancingnya. Jadi anak difasilitasi untuk memperbaiki, dan itu salah satu konsekuensi yang dilakukan oleh guru-guru di SMP 2 yang memang sudah dilakukan. Hanya kita tidak mengenal saja bahwa itu adalah istilah dari konsekuensi. Kemudian contoh ciri-cirinya salah satunya membuat anak sakit atau fisik tadi. Sudah anak-anak kalau hidup itu sakit hati dan sakit fisiknya. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi lebih ke membuat anak merasa tidak nyaman atau membuat anak merasa bersalah, posisi kontrol yang seperti disampaikan oleh Pak Irham tadi. Kemudian kalau hukuman itu lebih ke paksaan. Kalau konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan. Jadi kalau kita menyadarkan anak, kamu kayak begitu salahnya apa? Seperti ini. Nah, tanggapannya bagaimana? Dengan memperbaiki. Itu adalah stimulus atau respon. Kemudian kalau hukuman salah satu cirinya adalah mendorong anaknya ke diri sendiri, konsep diri yang buruk hingga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau anak lebih dipanisman atau lebih diberikan hukuman, maka mereka tidak akan menyadari bahwa itu adalah salah dan membuat mereka akan terus melakukannya. Tapi kalau konsekuensi yang diterapkan, mereka akan merasa bersalah
Kalau sudah mereka merasa bersalah, insya Allah nanti bisa memperbaiki kesalahannya dan diharapkan tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Lanjut Pak. Pak. 9 cirinya restitusi. Tahu ini semua kita sudah mulai membangun untuk di anak. Artinya dengan adanya restitusi kita juga memperbaiki karakter anak seperti yang dibilang oleh Pak ini. Bahwa satu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Artinya siswa yang pertama sekali yang kita tumbuhkan di CGP ini adalah bagaimana kita itu belajar menjadi guru yang baik. Menjadi guru yang baik itu harus mengetahui seluk-beluk siswanya, mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa dan bisa menangani masalahnya. Salah satu cara untuk menangani masalah itu adalah restitusi ini. Memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Kemudian ciri-ciri restitusi yang selanjutnya adalah menuntun pada melihat ke dalam diri. Yang paling penting adalah di poin yang terakhir nomor 8, fokus pada solusi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sebuah masalah di dalam kelas, baik dengan siswa atau dengan sekolah siswa, yang paling penting adalah menemukan solusi sendiri. Jadi siswa dapat menemukan solusi sendiri. Kalau dia dapat menemukan solusi sendiri, berarti dia menyadari bahwa dia itu memiliki kesalahan. Lanjut Pak. Nah, salah satu caranya supaya restitusi itu bisa berjalan adalah dengan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau bahasa gampangnya di sini adalah kesepakatan kelas. Biasanya kalau saya di Mapolita biasanya pada saat awal masuk kelas, saya selalu membuat kesepakatan kelas. Cuman kesepakatan kelas yang saya buat dulu-dulunya sepertinya tidak seideal yang ada di materi CGP. Kesepakatan kelas itu ini, peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Tujuannya hanya yang ada di kota Ibu. Jadi kita membuat kesepakatan dengan anak-anak supaya mereka itu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri. Intinya mereka itu sadar, mereka itu harus berubah. Nah itu intinya. Dan kembali pada nilai-nilai kebajikan. Lanjut Pak. Modelnya kayak gini. Jadi nanti guru-guru penggerak ini nanti akan mengimbaskan materi budaya positif ini dalam kelas. Mengimbaskannya atau mengaplikasikannya dengan ini. Jadi di setiap kelas nanti kita berusaha membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas. Keyakinannya kayak apa modelnya, seperti contoh misal kesepakatan kelas 8C ceria. Nah, bagaimana supaya bersikap di dalam kelas? 1. Kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. 2. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. 3. Kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. 4. Kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. 4 kesepakatan kelas ini bagaimana cara mengambilnya? Caranya adalah biasanya kita buat pada saat di kelas, kita sampaikan kalau anak-anak kita hari ini mau bikin kesepakatan kelas. Kamu sama ibu maunya belajarnya kayak gimana? Nanti dikasih contoh, mereka nanti menulis di sticky note. Sticky note-nya taruh di papan dengan segitu banyak anak, kita nanti rangkum. Nah, rangkumannya ada 4 ini. 4 ini nanti kita buat, kemudian kita tempel di kelas. Dan kita berusaha meyakinkan anak-anak bahwa di kelas itu kesepakatannya sudah seperti ini. Diharapkan semuanya sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, nanti selalu ada kontrol dan evaluasi dari guru yang bersangkutan. Nah, diharapkan dari sini nanti beberapa hari lagi akan membentuk yang namanya budaya positif tadi. Dimulai dari dalam kelas dulu. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini caranya dia mulai yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Artinya langsung implementasi dalam kelas. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal seperti tadi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau ada anak menulis tidak terlambat di dalam kelas, nah itu kata-katanya diganti menjadi datang tepat waktu di dalam kelas. Jadi setiap pernyataan itu dibuat kalimat positif. Hingga sampai bawah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ada evaluasi setiap saat. Ini tadi prosedurnya. Mempersilakan warga sekolah atau murid sekolah untuk bersuara pendapat
mengenai kesepakatan di kelas, ini nanti per kelas biasanya. Yang kedua, mencatat semua masukan, biasanya nanti di papan, nanti kita bagikan sticky note, mereka suruh mencatat maunya di kelas itu kayak apa, nanti kita tempel. Nah, itu yang nomor 2. Kemudian dari sticky note yang ditempel nanti kita rangkum. Susunlah keyakinan kelas, gantilah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif seperti yang tadi. Tidak terlambat di kelas diganti dengan datang tepat waktu dalam kelas. Kemudian meninjau kembali daftar surat pendapat, ini untuk evaluasi atau refleksinya. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas dibuat, disetujui, ditandatangani oleh guru dan semua warga murid. Jadi nanti ada kesepakatan modelnya seperti itu. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, lanjut mau Pak. Intinya adalah siswa itu sama dengan kita, mereka juga punya kebutuhan dasar sama dengan kita. Kebutuhan dasarnya yang diterapkan pada kami itu ada 5. 1, bahwa kita itu butuh kasih sayang atau rasa diterima. 2, kita itu harus juga punya kekuasaan atau power. 3, kita itu butuh kebebasan. 4, itu butuh kesenangan. Yang kelima adalah survival atau bertahan hidup. Maksudnya di sini adalah kami CGP diberi materi tentang kebutuhan dasar manusia itu bahwa setiap anak itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Kalau anak itu di sekolah bermasalah, entah itu terlambat, sering tidak masuk, kemudian sering ke kantin, maka ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak tercukupi di dia. Entah itu dia kurang kasih sayang, atau dia memang tidak bebas di rumahnya, atau memang dia tidak punya kekuasaan sehingga di sini dia merasa berkuasa. Jadi ini ada salah satu yang tidak ada, dan itu imbasnya adalah dia menjadi negatif kalau di sekolah. Maksudnya negatif di sini adalah berbuat melanggar tata tertib. Jadi kita di sini belajar bahwa oh ternyata anak itu juga butuh 5 kebutuhan dasar manusia sama seperti itu. Ini hanya kata-kata dunia. Kualitas adalah tempat yang khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia. Nah, intinya di sini di garis bawah adalah merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Demikian saja penyampaian materi posisi kontrol sudah disampaikan oleh Pak Ilham. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya di sini hanya mencoba berbagi tentang apa yang saya dapat di guru penggerak. Bahwa di guru penggerak itu materinya tidak jauh berbeda dengan bagaimana cara kita menjadi guru yang baik dengan memahami siswa dan memahami kita sendiri berdasarkan filosofi KHD. Nanti filosofi KHD akan disampaikan oleh Bu Nani. Sekian dari saya. Atas segala tutur katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirannya di ruang guru ini karena telah meminta waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di ruang guru ini. Di sini kami sebagai guru penggerak akan membagikan ilmu yang kita dapatkan selama 2,5 bulan di guru penggerak. Di sini intinya, di sini kita berbagi. Di sini yang di depan bukan mengajari, tetapi berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita karena kita adalah sebagai seorang guru. Ya, di sini kita akan mengimplementasikan budaya positif. Jadi kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa profil kita sebagai guru adalah Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak pendidikan kita, dan kita selalu memperingatinya setiap tanggal 2 Mei karena beliau dilahirkan di tanggal 2 Mei. Di Bapak Ki Hajar Dewantoro paling terkenal dengan filosofi pendidikan yang beliau miliki. Ya. Ini ya, Bapak filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Belum bisa. Dan kita mengetahui Bapak Ibu sekalian tentang 3 semboyan KHD yang sudah saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian di sini pasti mengetahuinya, yaitu ing arso sengkulodo ing madyo mengkoso tuturi hadayani. Ya, ini adalah dalam bahasa Jawanya yang artinya di depan menjadi pemimpin, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ya, seperti yang kita lakukan sebagai guru di sekolahan, yaitu harus bisa menjadi teladan bagi siswa kita, dan di tengah membangun semangat, kita memberi semangat kepada siswa. Dan yang ketiga adalah di belakang kita memberi dorongan yang kuat untuk siswa sehingga mereka bisa mengembangkan pemikiran dan pengetahuannya sehingga bisa menjadi anak didik yang diharapkan oleh negara agama. Selanjutnya yaitu program dari KDI, filosofi dari Ki Hajar Dewantara berpengaruh kepada profil pelajar Pancasila yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Nadiem Makarim, di mana profil pelajar Pancasila ini meliputi yaitu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkepikiran tunggal. Nah, ini adalah merupakan dari profil pelajar Pancasila dalam Merdeka Belajar. Di sini untuk membangun budaya positif, sekolah selalu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satunya yaitu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah untuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi ya, kita membentuk siswa agar mereka itu menjadi pribadi yang mandiri, berkreasi, sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuannya. Dan kita telah disebutkan oleh Bu Devi bahwa kebutuhan dasar manusia itu meliputi 4. Kita pun pasti ingin merasa dicintai, pasti ingin merasa dimengerti, dan kita ini merasa pengen merasa bebas atau freedom. Begitu juga dengan siswa. Dan kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol guru, yaitu guru itu bisa yang pertama bisa sebagai pemhukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, guru bisa menjadi teman, guru bisa menjadi memonitor, pemantau, atau guru sebagai manajer bagi siswa kita. Dan kalau kita terapkan di dalam kelas, kita dalam pembelajaran itu disebut dengan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, setiap guru mapel mempunyai keyakinan kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, siswa akan ditanya, enaknya gimana nak? Maksudnya kita tuh membuat kesepakatan kelas belajarnya enaknya gimana? Kamu enaknya belajar dengan apa? Atau kamu merasa nyamannya gimana? Kita harus mengikuti keinginan siswa. Dari keinginan itu nanti anak akan bisa menjadi berkembang karena siswa bisa dimengerti. Ini tidak bisa kamu duduk sana. Seperti ini contohnya ya, kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Intinya di dalam kelas kita membuat kesepakatan nanti pada saat pelajaran ibu. Yang pertama kalian harus menjaga kebersihan. Yang kedua pastinya kalian harus menaati peraturan di dalam kelas. Intinya tidak boleh jalan-jalan atau harus mengerjakan tugas yang ibu kerjakan dan tidak boleh keluar dalam ruangan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu tadi juga disebutkan segitiga restitusi oleh Bu Devi, yaitu intinya segitiga restitusi itu menyadarkan siswa dengan kesalahan yang telah diperbuat, tidak dengan menghukum, tidak dengan
memberi sanksi yang berat, tetapi intinya menjadi seorang guru itu bisa menyadarkan siswa, oh aku ini salah, jadi aku akan memperbaiki kesalahanku sendiri. Jadi bukan dengan hukuman, bukan dengan suruh lari 20 kali lapangan. Nah itu intinya menghukum, akan menyakiti siswa. Dan saya yakin bila siswa yang tersakiti itu akan di dalam pikirannya akan terus teringat, oh itu tadi dulu waktu aku masih SMP aku suruh dijewer atau dijubit atau pernah disuruh lari. Itu ingatan siswa akan terus melekat sampai dia nanti sampai menjadi mungkin sudah berkeluarga. Selanjutnya ya, pendahuluan untuk aksi nyata. Jadi tidak hanya sekedar teori, implementasi budaya positif ini kita implementasikan dalam mengajar kita di dalam kelas atau di dalam sekolahan, yaitu membangun budaya positif. Selanjutnya Pak Ilham, telakurnya yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, keyakinan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua yaitu keyakinan berkebinekaan global di sekolah. Intinya kita, seandainya kita, karena kita sekolah di desa ya Bapak Ibu, mungkin kalau kita sekolah di Surabaya atau di kota-kota besar, kita harus menghormati dengan teman yang berbeda agama. Kalau saya yakin di sekolah kita semua beragama Muslim. Jadi keyakinan berkebinekaan tunggal di sekolah ini yaitu meyakini dan menghormati. Dan ketiga yaitu keyakinan bergotong royong di sekolah. Jadi di dalam sekolah kita ciptakan suasana bergotong royong sehingga membentuk suatu komunitas yang baik. Dan yang keempat yaitu keyakinan berperilaku mandiri. Mandiri itu mestinya menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima yaitu berkeyakinan berpikir kritis, yaitu menjadi siswa yang pastinya diharapkan seperti mengikuti lomba atau apa. Jadi bukti nyata dari kita menjadi seorang guru bisa mencetak siswa kita menjadi siswa yang benar-benar berprestasi, bahkan di tingkat kabupaten, profesi, atau mungkin di tingkat nasional. Jadi kita buktikan dengan aksi nyata kita. Dan yang terakhir adalah keyakinan bertindak kreatif dan praktek. Jadi kita menerapkannya kepada siswa sehingga siswa bisa mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita. Ya ini contoh ya, implementasi budaya positif yang sangat kecil. Yaitu contoh dalam video ini bisa kayak ditayangkan videonya yang tadi itu ya. Dan ini adalah contoh kecil dari budaya positif kita sebagai guru. Jadi sebentar. Jadi ini saya memberikan contoh budaya positif kita di sekolahan hanya dengan hal yang kecil yang terjadi di sekolah kita setiap hari. Ini saya mengambil anak kelas 7, mungkin bisa ditayangkan. Ada bukan? Iya. Bisa. Maka nanti saya terangkan lagi. Ya itu tadi ya contoh kecil dalam kita di sekolahan. Saya mengambil contoh kecil yaitu intinya Sofyan ini kalau di dalam kelas, dalam pelajaran terutama pelajaran bahasa Inggris, dia sering tidur. Nah, tiap hari dia sering tidur. Pertama
dibiarkan, 2 kali, ketiga dibiarkan, sehingga saya panggil menghadap saya bertanya, Sofyan, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Sofyan tidak menyadari, tidak, saya tidak tahu kenapa kok saya dipanggil. Sofyan, kamu ibu panggil itu karena kamu sering tidur di dalam kelas. Kenapa kamu sering tidur di dalam kelas? Jadi kita menegur siswa dengan cara yang baik, bukan dengan cara bentak-bentak, bukan dengan cara menghukum, suruh lari 20 kali, tapi dengan cara ditegur yang halus. Oh iya bu, saya sering tidur, pasti karena ada alasannya. Oh karena alasannya sering bergadang malam dengan teman-temannya di pos kampling, seperti itu ya. Sehingga saya mengembalikan kepada Sofyan, dengan kamu tidur sampai malam, kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang telah kita buat atau aturan di sekolah kita yang telah kita buat menjadi seorang siswa? Sofyan menyadari, iya bu, menjadi siswa itu harus datang tepat waktu dan mengikuti pelajaran di saat pelajaran dimulai. Tapi kenapa kamu tidur? Iya karena saya mengantuk lah, karena kamu mengantuk sehingga besok kamu jangan begadang lagi, mungkin begadangnya dikurangi, jangan sampai larut malam. Seperti itu teguran yang kita berikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Sehingga dari teguran itu, dari rasa kita menjadi teman dengan siswa, kita berteman dengan siswa dari hati ke hati, dari kita bicaranya melalui dengan bahasa kalbu mungkin seperti itu, maka siswa akan merasa mengenal, merasa oh iya bu saya salah, besok saya akan tidak ikut begadang lagi dengan teman-teman, mungkin nanti sekitar jam 9 saya sudah tidur. Nah dari situ, dari siswa yang sudah menyadari itu termasuk implementasi dari segitiga restitusi. Jadi siswa sadar dengan kesalahan yang telah dibuat dan berusaha tidak akan mengulangi lagi. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga kami dari guru penggerak bisa mengimplementasikan dan membagikan ilmu yang kita dapat untuk Bapak Ibu sekalian dan membentuk suatu komunitas praktisi sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang menggurui di sini. Saya pun juga berusaha masih belajar, dalam tahap belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi guru yang bisa dimengerti, menjadi guru yang menjadi teman bagi siswa. Saya kira cukup itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.